Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyajikan suatu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk data ini, untuk kelas 12, kalian bisa lihat di LKS Matematika halaman 28. Dan untuk kelas 11, kalian bisa mengikutinya melalui video ini dan file yang akan Ibu bagikan nanti. Oke, jadi disajikan suatu data tentang berat badan dari 35 orang. Nah, dari data acak ini kita akan belajar bagaimana menyusun data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita mengurutkan dulu data dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini kita bisa lihat data terkecilnya berapa? Data terkecilnya 16, berarti di sini kita tuliskan yang pertama 16. Selanjutnya, selanjutnya setelah 16 ada 21. 21-nya ada 2, berarti kita tulis 21-nya 2 kali. 21, 21. Selanjutnya data apa lagi? Oh, 25-nya ada 2. 25-nya kita tulis lagi. 25, 25. Lanjut, 27 ada, mana 27 ya? 27, selanjutnya ada 28, kita tulis di sini. 27, 28. Selanjutnya ada 32. Kita tuliskan di sini 32. Lanjut, ada lagi 36. Kita tuliskan 36. Selanjutnya, apa lagi data yang belum kita tulis? Oh, 37. Lanjut, kita tulis. 37. Setelah 37 ada angka apa lagi? 39 kita tulis. 39. Selanjutnya ada 40. Mana 40 nih? 40 kita tulis satu kali. 40. Selanjutnya 41. Kita tuliskan di sini. 41. Setelah 41 ada angka 42. 42 ada, 43 ada, 44. Langsung kita tuliskan di sini ya. Jadi ada 42, 43, 44. Selanjutnya ada angka 46. Ada berapa biji nih? Di sini 1, 2, 3. 46-nya ada 3 kali. Jadi kita tulisnya tetap 3 kali. 46, 46, 46. Selanjutnya ada angka 47. Kita tuliskan di sini. 47. Lanjut. Ada angka 48. Di sini kita tuliskan 48 sampai semua datanya kita urutkan. Jadi setelah 48 ada angka 50. Kita tuliskan di sini. Lanjut ke mana lagi? 51. Selanjutnya ke 53. Kita tuliskan di sini. Setelah 53 ada angka berapa lagi? 55-nya ada 2 kali, makanya kita tulis di sini. 55, 55. Selanjutnya ada angka lagi 56. 56. 56-nya ada berapa kali nih? Ada 1, ada 2 ternyata. Kita tuliskan 56-nya 2 kali. Oke, selanjutnya 58. Ada berapa kali 58-nya? Oh, ternyata ada 2. Kita tuliskan lagi 2 kali. 58, 58. Lanjut, ada angka 60. Berarti di sini 60. Kita tuliskan di sini 60. Selanjutnya, apa lagi yang belum kita tulis? Oh, 43 ternyata belum ya. 43-nya 2 kali di sini. Saya lupa tulis. Di sini 43-nya 2 kali. Makanya di sini ada 43 1 kali. Berarti kita tulis aja sini 43. Oke. Selanjutnya setelah 60, balik lagi ada angka berapa lagi? 60. Setelah 60 itu ada angka 63. 63 kita tulis. Jadi setelah 63 ada angka apa lagi? Apa yang belum nih kita tulis? Oh, 66 ternyata. 66. Selanjutnya 74. Oke. Setelah semua data kita tulis, setelah semua data kita urutkan, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tentukan
Data terkecilnya kan 16 nih. Makanya di sini kita sebut X-min atau data terkecil. Data terkecilnya itu 16. Selanjutnya, menentukan data terbesar. Paling besar datanya 74 kan ya? Berarti ini maksimumnya atau data terbesarnya itu 74. Oke, setelah datanya diurut, dan kita menentukan jangkauan. Gimana cara menentukan jangkauan? Yaitu dengan data terbesar dikurangkan data terkecil. Jadi tadi data terbesarnya 74. Di sini kita tulis 74, kita kurangkan dengan 16. Oke, karena data terbesarnya 74 dan data terkecilnya 16, maka kita kurangkan didapat 58. Jadi jangkauannya itu 58. Setelah jangkauan didapat, kita menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Struggles. Apa itu aturan Struggles? Dengan ini caranya. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya data. Karena banyaknya data 35, makanya di sini 1 ditambah 3,3 log 35. Oke. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata log 35 itu 1,54. 544. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kalian kita menghitung nih. 3,3 dikali 1,544 itu berapa sih? Ternyata setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasil yang didapat itu 5,095. Kita jumlahkan 5,095 ditambah 1, jadinya 6,095. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, setelah didapat 6,095, kita lakukan pembulatan. Pembulatan itu maksudnya seperti apa? Kita bulatkan, jadi nggak ada bentuk desimal lagi. Karena 6,095, 0 ini belum melewati 5 kan ya? Makanya kita bulatkan jadi 6. Sehingga jika dilakukan pembulatan, maka didapat hasilnya itu 6. Oke. Setelah tadi kita menentukan jangkauan dan banyaknya kelas, langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas dengan membagi jangkauan dengan banyaknya data. Tadi kita udah dapat jangkauannya itu 58, makanya di sini kita tulis 58 dibagi dengan banyaknya kelas itu berapa? Tadi setelah dilakukan pembulatan, banyaknya kelas itu 6. Jadi 58 bagi 6 itu berapa? 9,67. Karena masih hasilnya desimal, kita lakukan pembulatan seperti ini. Jadi 9,67 karena posisi 6 ini sudah melewati 5, makanya kita tambah 1. Oke. Kita tambah 1. Jadi 1 ditambah 9, kita bulatkan berapa? 10. Jadi 9,67. Setelah dilakukan pembulatan itu nilainya 10. Makanya didapat P-nya atau panjang kelasnya itu 10. Oke. Setelah didapat panjang kelas, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya itu kita menentukan interval kelas. Oke. Interval kelas pertama kita tentukan dulu. Gimana caranya? Dengan batas bawah itu kita tentukan data terkecil. Tadi data terkecilnya itu 16, makanya di sini kita tuliskan batas bawah atau data terkecilnya itu 16. Selanjutnya untuk menentukan batas atas kelas pertama, batas bawahnya berapa tadi? 16 kita tulis di sini. 16 ditambah P. Tadi kita udah dapat P-nya itu 10, makanya di sini kita tulis 10. Makanya di sini kita tulis itu 10 dikurang 1. Berapa 10 kurang 1? 9. 16 tambah 9 berapa? 25. Jadi, interval kelas pertama adalah batas bawah sampai dengan batas atas itu adalah 16 sampai dengan 25. Oke, interval kelas pertama udah didapat nih, 16 sampai 25. Selanjutnya, menentukan interval kelas kedua dengan batas atas kelas pertama kita tambah dengan 1. Oke, batas atas kelas pertama nih,
Kita tambah dengan 1. Jadi batas atas kelas pertama tadi berapa nilainya, Nak? 25. Makanya di sini 25 tambah 1. Berapa nilainya? 26. Selanjutnya, untuk menentukan batas atas kelas kedua, batas bawah kelas kedua ini kan tadi 26. Kita tulis di sini. 26 ditambah panjang kelasnya dikurang 1. Tadi kita udah dapat P-nya berapa? 10. Terus gimana ngitungnya? Kita kurangkan dulu. 10 kurang 1. 9. Jadi 26 ditambah 9 itu berapa nilainya? Iya, 35. Jadi didapatlah interval kelas kedua itu adalah batas bawah sampai batas atas, jadi 26 sampai dengan 35. Kita tuliskan di sini 26 sampai 35. Selanjutnya, untuk memperoleh interval kelas ketiga, caranya sama dengan kelas kedua nih. Caranya seperti ini, perhatikan. Tadi kita punya batas atas kelas keduanya kan 35 nih. Kita tambah 1. Jadi 35 ditambah 1 berapa? 36. Sampai dengan P dikurang 1. Karena P-nya 10, makanya 10 kurang 1 berapa? 10 kurang 1, 9. Jadi 36 ditambah 9 berapa? 45. Selanjutnya untuk menentukan untuk menentukan interval kelas keempat, kita di sini punya berapa nih? Kita di sini punya nilai itu 45. Kita tambahkan 1, jadi 46. Selanjutnya 46 sampai berapa nih? Kita lakukan perhitungan lagi. P dikurang 1, jadi 10 kurang 1 berapa? 9. Jadi 46 ditambah 9 itu hasilnya berapa? 55. Sampai sini udah kelihatan belum polanya? Kalau masih belum terlihat, kita lanjut. Di sini, untuk menentukan interval kelas kelima, kan di sini 55 nih. Kita tambahin 1. Jadi 55 tambah 1 berapa? 56. Kita taruh di sini. Batas bawah kelas kelima itu ternyata 56. Untuk menentukan batas atasnya berarti 56 ditambah P kurang 1. Jadi 10 kurang 1 berapa? 9. Jadi untuk menentukan batas atas kelas kelima, 56 ditambah 9 hasilnya berapa? Ya, 65. Selanjutnya kita tentukan lagi batas bawah kelas ke-6. Karena di sini 65, kita tambahkan 1. Jadi 65 tambah 1, 66. Sampai berapa? 66 kita tambahin berapa? 9. Jadi 66 tambah 9, 75. Kalau udah didapat interval tiap kelas, selanjutnya kita susun data tersebut ke dalam tabel. Oke. Jadi di sini kita tuliskan kelas pertama. Jadi di sini kita tuliskan kelas pertama. Berapa kelas pertama tadi? Oh, ternyata kelas pertama itu 16 sampai 25. Kita cek 16 sampai 25 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5. Frekuensinya berarti di sini ada 5. Di sini lupa Ibu tulis. Harusnya di sini ada keterangan, ada nilai interval. Di sini ada frekuensi. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan kelas kedua. Oke, selanjutnya untuk menentukan kelas kedua. Di sini kita punya tadi interval kelas kedua berapa? Interval kelas kedua itu 26, berarti di sini kalian tulis 26 sampai dengan 35. Jadi 26 sampai 35. Ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, ada 3 ya. 36 tidak termasuk. Jadi 26 sampai 35 frekuensinya atau banyaknya data itu ada 3. Oke, untuk interval kelas ketiga, tadi kita sudah hitung, sudah dapat nilainya itu 36 sampai dengan 45. 36 sampai 45 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata frekuensinya itu ada 9. Oke, untuk kelas keempat. Kelasnya itu ada 46 sampai berapa? Sampai 55. Frekuensinya ada berapa? Dari 46 sampai 55 kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ternyata frekuensinya itu ada 10. Oke. Lanjut untuk interval kelas kelima. Kita punya datanya itu dari 56 sampai dengan 65. Oke. 56 sampai 65 berapa nih? Ada 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya data itu ada 6. Frekuensinya ada 6. Selanjutnya untuk kelas ke-6. Dari 66 sampai dengan 75. Banyak datanya ada berapa? 66 sampai 75. Oh, ada 2. Berarti frekuensinya ada 2. Sampai sini, semoga kalian paham bagaimana menentukan data, bagaimana menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya untuk latihan soal, silakan kalian kerjakan link yang udah Ibu bagikan di WA Group dan Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.